Em, saya dari Protestan memang Romo, tapi Oke, oke, oke. mantap kali ini anunya pertanyaan entah frater yang pamit ini ya. Iya, iya, oke. Jadi banyak kali jawaban yang pas juga nih. Sangat salutlah jawaban Romo. Jadi ini Romo, alasan kami juga dari Protestan ini kan ada 95 tulisan Martin Luther itu, tapi yang paling digaungkan itu penjualan surat pengampunan dosa. Ya, jadi yang saya tanya sama Romo sekarang, kira-kira abad berapa itu surat pengampunan dosa itu berlaku? Kata surat pengampunan dosa itu sebenarnya sudah menjadi meme ya, semacam meme. Itu ada sebenarnya yang sejatinya itu adalah orang diberikan indulgensi kalau misalnya dia mau salah satu bentuk indulgensi adalah memberi sumbangan untuk pembangunan gereja. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika pastor-pastor otak-otak seperti John Tetzel itu khotbah yang pakai membuat Luther geram. Itu ungkapan-ungkapan seperti begitu uang gemerincing di kotak nyawa berlompat kegirangan loncat kegirangan di surga. Nah, masalahnya adalah praktek simoni, bukan praktek indulgensinya. Jadi praktek simoni bisa jadi kebetulan praktek simoninya nampak dalam indulgensi. Ada sebenarnya praktek simoni lainnya melalui baptis. Orang baptis harus bayar uang sekian ke pastornya dulu atau uskupnya bahkan, karena moral zaman itu memang sangat buruk kan. Dan itu memang membutuhkan reformasi. Tetapi Luther memang memicu reformasi, tetapi kesalahannya untuk orang Katolik, kesalahannya adalah beberapa ajarannya memang heresi. Sola fide misalnya. Sehingga ketika di Death of Worms, Luther menolak untuk membuang heresi, maka ya sudah, selesailah. Jadi gereja Katolik mengakui bahwa memang terjadi keburukan moral, dan Luther protes itu bagus, pas. Itu sebenarnya situasi zaman itu memang membutuhkan reformasi. Hanya Luther protesnya sudah benar sih, karena praktik simoni memang tidak boleh ada, itu biar kita sekarang. Masalahnya adalah bukan cuma protesnya, tapi heresinya. Dia kan menulis tesis, dia kan orang akademis kan. Tesis-tesisnya itu semacam ditulis untuk didebatkan. Ketika diperdebatkan, ditemukan bahwa memang ada ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran gereja. Salahnya situ. Fokus ke indulgensi sebenarnya tidak terlalu sih. Dia sebenarnya mendukung indulgensi sih. Yang dia dukung itu praktek simoni sebenarnya. Kenapa harus jual beli itu indulgensi? Indulgensi tetap diberi. Sebenarnya saya baca terakhir di video terakhir saya di YouTube itu, Luther sebenarnya beberapa tesis mendukung indulgensi. Tapi dia mencela praktek penjualan indulgensi. Dan setelah reformasi, setelah Konsili Trente, Paus memang melarang bentuk indulgensi dengan memberi sumbangan. Karena terbukti disalahgunakan. Makanya kamu boleh buat indulgensi dalam bentuk lain, tapi jangan dalam bentuk menyumbang ke sesuatu. Karena berdasarkan pengalaman masa lalu. Jadi menurut saya, kalau ini Bapak Presiden bagus, itu pandangan gereja Katolik bukan sekedar karena salahnya di indulgensi, salah prakteknya, dan itu diperbaiki. Luther memberikan masukan yang baik, tapi Luther juga harus siap terima yang ajaran teologi yang tidak sesuai, tidak usah sebut ini, tidak sesuai dengan ajaran gereja. Ya sudah, akhirnya Luther harus keluar untuk mengajarkan teologi. Situlah titik bedanya. Surat pengampunan dosa tidak benar, makanya keluar kita sebagai Martin Luther dari saat menjadi Protestan. Nah, bagaimana cara mematahkan alasan itu supaya di tahun depan lagi jangan terus-terus itu yang saya dengar pribadi ya, karena Katolik salah. Masa untuk mengampuni dosa hanya menjual surat pengampunan dosa? Nah, itu gimana ya? Baik, saya menjawabnya seperti ini. Manusia hidup dalam sejarah. Di dalam sejarah itu ada uang. Itu yang pertama. Dalam sejarah itu ada uang. Dan uang bukan satu-satunya sumber yang membuat orang bahagia, tetapi orang butuh uang. Tanpa uang juga orang tidak bahagia. Ada banyak praktik yang sekarang dilakukan.
bukan hanya di gereja yang Katolik, Kudus dan Apostolik ini. Hampir semua gereja juga sebenarnya melakukan praktik ini kan. Misalnya surat permandian harus kita bayar. Memang harus bayar, bukan karena print suratnya itu. Permandian juga harus bayar. Kemudian sakramen-sakramen juga harus bayar. Dan kita pergi misalnya minta sesuatu di pendeta misalnya untuk urus surat-surat yang lain juga pasti kita akan bayar kan. Dan kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Jadi ini yang sebenarnya perlu kita lihat bersama supaya uang tidak mendominasi hidup, tetapi uang kita butuh. Yang pada waktu abad pertengahan seperti saya jelaskan tadi itu, karena itu pengaruh kekuasaan paus ya, yang sudah masuk dalam situasi politik yang sebenarnya Luther mau menempatkan kembali kedudukan paus pada taraf iman yang sekarang ini terjadi. Jadi kritik Luther juga benar. Ya. Oke, mantap lah. Jadi tidak perlu terlalu panjang lebar saya tanya ini, karena ini sudah termasuk pertanyaan yang sudah basi-basi sebenarnya dari Protestan. Tapi yang kutanya lagi Om ya, beberapa hari ini ada lagi ceramah daripada pendeta Esra Soru. Lahirnya Protestan ini untuk memurnikan ajaran-ajaran, bagaimana itu ya? Ada YouTube-nya itu. Memang kira-kira bagaimana tanggapan Katolik menanggapi itu? Apa kira-kira yang dimurnikan? Apakah ajaran Katolik atau ajaran mereka atau bagaimana? Coba tolong. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya juga ikuti beberapa itu pernyataannya ya, bahwa lahirnya Protestan melalui Martin Luther itu sebenarnya memurnikan gereja. Itu mau menegaskan bahwa berarti gereja yang sudah hidup dari zaman Yesus sampai pada abad pertengahan itu yang didirikan oleh gereja itu salah semua. Dan yang benar itu adalah Martin Luther. Kasihan juga kan? Padahal kalau mau jujur, Martin Luther sebenarnya membawa sebagian ajaran gereja Katolik tentang sola gratia dia bawa dari Santo Agustinus. Kemudian sola fide itu sebenarnya berlandaskan pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Iman menuju keselamatan. Sola fide, sola gratia dengan sola scriptura. Dan sola scriptura sebenarnya mau menegaskan kembali bahwa otoritas tertinggi adalah hanya kitab suci. Tetapi dia lupa bahwa kitab suci itu juga dibuat oleh manusia. Seperti yang tadi Roma Patris jelaskan bahwa Islam punya itu langsung turun dari Allah. Ya. Allah langsung mendikte, silahkan tulis. Sementara kita punya ini bukan langsung dari Allah. Dikumpulkan. Yang kalau kita baca dalam sejarah itu kan papirus dulu singkat, kumpulan singkat. Kemudian dalam perkembangan sejarah supaya itu jangan hilang, mulailah muncul penulis-penulis ya. Penulis-penulis yang mengumpulkan itu dan dikanonkan oleh gereja-gereja Katolik, bapak-bapak gereja Katolik. Tapi menarik bahwa mereka menerima kitab suci sebagai sumber kebenaran, sementara otoritas gereja yang mengatakan bahwa kitab suci ini benar, ini salah, mereka tidak menerima. Bayangkan kalau waktu itu gereja Katolik tidak membuat kanonisasi kitab suci. Saya tidak tahu kita sekarang gereja ini macam apa. Masing-masing dan dia punya kanon kan. Tapi Luther kan mengambil lurus-lurus apa yang sudah dikanonkan dalam gereja Katolik dalam Konsili Trente. Hanya bedanya bahwa dia buang itu Deuteronomi Kanonika. Sementara yang lain-lain 66 yang lain lurus-lurus seperti yang telah ditetapkan dalam gereja Katolik melalui Konsili Trente. Jadi dia merubah apa di sana? Tidak ada. Mereka hanya ambil sebagian saja. Makanya sebenarnya itu kalau Roma Patris punya itu, saya punya begini, enak di mana linker di situ, ada ayat yang mendukung, ya itu dia. Ayat yang lain saya tidak butuh. Membaca kitab suci harus dalam satu kesatuan untuk mengerti mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak bisa ayat-ayat saja. Jadi sebenarnya itu kekeliruan penafsiran atau penghayatan bahwa lahirnya gereja Protestan itu untuk untuk membaharui gereja. Berarti mereka tidak percaya bahwa selama berabad-abad ini gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus itu salah. Mesti Martin Luther punya benarkan. Itu penolakan terhadap Yesus Kristus sebenarnya. Kalau sola fide.
Terima kasih. Ya, oke. Mantap, mantap. Masih ada lagi pertanyaan lagi. Siap. Soalnya saya masih belum puas nih. Apakah benar-benar karena penjualan surat pengampunan dosa itu makanya Martin Luther ini memberontak dan keluar dia dari gereja itu, atau ada alasan lain yang tersembunyi yang sulit untuk diungkapkan di muka umum, atau bagaimana? Supaya kami tahu lah. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang sebenarnya luar, ini orang-orang yang luar biasa bertanya juga. Jawabannya secara singkat, sebenarnya Luther itu orang hebat. Kalau mau jujur, dia itu teolog yang hebat. Ya. Yang perlu kita ketahui bahwa Luther sebenarnya menjadikan ajarannya itu untuk mengkritik gereja Katolik. Menjadikan kitab suci sebagai sumber, walaupun waktu itu memang benar bahwa dia harus protesnya benar, tapi karena situasinya menuntut pada waktu itu, sehingga Luther punya momen yang tepat untuk mengkritik Paus pada waktu itu yang sudah masuk dalam tataran sosial politik kemasyarakatan. Jadi sebenarnya itu salah satu teknik siasat Luther untuk menjatuhkan gereja Katolik pada waktu itu. Dan memang gereja Katolik pada waktu kita akui gereja Katolik salah, bukan salah sih tapi keliru, bukan salah tapi keliru sebenarnya. Jadi itu dia menjadi sebagai tameng, ya, batu loncatan untuk mengkritik gereja, karena dia sendiri sudah punya persoalan-persoalan lain kan, sehingga kalau misalnya kita baca dalam beberapa karya-karya Luther, misalnya perdebatan melawan teologi skolastik tahun 1517, 95 dalil 1517, kemudian karyanya yang lain misalnya sakramen yang penuh berkat dari tubuh Kristus yang kudus dan benar 1519, kemudian pembuangan Babel untuk gereja 1520, kemudian tentang kebebasan seorang Kristen 1520, dan yang bukan terakhir ya, ada satu yang menarik gitu ya, kepada kaum bangsawan Kristen Jerman tentang perbaikan masyarakat Kristen. Di sana juga ada satu karya yang saya lupa lagi itu, mengenai tatanan peribadatan umum 1523, dan ada satu yang dalam ungkapan bahasa Latin itu, De Servo Arbitrio 1525, tentang perhambaan kehendak. Jadi kalau kita melihat dia punya karya-karyanya ini, kita akan melihat betapa kerdilnya pemikiran Luther yang hanya melawan kekuasaan Roma, otoritas gereja. Makanya sampai saat ini kan masing-masing menjadi paus kan, sehingga muncul masing-masing sekte yang sekian ribu ini karena kehendak bebas itu. Di satu pihak dia melawan teologi skolastik, tapi akhirnya muncul kebebasan berkehendak bebas. Kira-kira penjelasan singkat seperti itu.